Nah, saat ini kita membahas tentang Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali ya kerajaan Islam di Indonesia ini, tetapi pada pembahasan kali ini kita hanya mengambil sampel-sampelnya aja dari masing-masing pulau besar di Indonesia. Jadi ada banyak pengaruh ya, pengaruh kerajaan Islam terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ini misalnya agama Islam itu kan dia biasanya yang paling diutamakan adalah pendirian rumah ibadah. Lihat saja di mayoritas penduduk kita itu kadang dalam jarak yang masih berdekatan itu ada masjid, setelah masjid juga di situ kadang ada beberapa masjid di satu kabupaten gitu ya, di satu kecamatan itu banyak masjidnya. Kemudian ada surau, surau itu sama dengan langgar ya, musola kalau kita. Kemudian di situ juga rumah-rumah guru agama, kemudian pesantren itu juga menjadi pusat pendidikan Islam ya. Di samping juga tempat ibadah, mereka juga berfungsi sebagai pusat melaksanakan pendidikan Islam. Nah, saya nanti akan meng-highlight ada beberapa kerajaan, ada kerajaan di Sumatera, kerajaan Islam di Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Di samping memiliki berbagai keunggulan, masing-masing kerajaan ini juga ternyata memiliki kesamaan dalam menjalankan pendidikan Islam. Kita review sejenak sebelum kita masuk bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa kerajaan-kerajaan. Kita lihat ya bahwa Islam itu masuk ke Indonesia ini ada beberapa teori, misalnya ada teori Gujarat gitu ya, ada teori Cina juga gitu. Nah, ini yang akan saya bahas misalnya tentang bagaimana saluran dalam mengislamkan di Indonesia. Yang pertama adalah jaluran perdagangan. Nah, Islamisasi di Indonesia ini melalui jalur perdagangan. Biasanya yang berdagang itu kan para saudagar-saudagar gitu ya, bangsawan-bangsawan, mereka melakukan perdagangan hingga ke wilayah yang jauh gitu. Kemudian setelah melakukan jalur perdagangan ini, Indonesia ini kan wilayahnya wilayah jalur sutra ya. Jalur sutra itu artinya semua pedagang pada masa lampau itu kalau mau melakukan transaksi perdagangan mereka pasti melewati Indonesia gitu, baik itu sebagai tujuan utama atau sebagai transit gitu ya. Nah, ketika mereka melakukan transit di Indonesia itu pastinya mereka tidak dalam waktu yang sebentar, tetapi ya misalnya kan mau ngisi bahan bakar, kemudian juga ya mereka juga akhirnya berdagang ya karena sedang berlabuh, ya dia juga berdagang di Indonesia. Nah, ketika mereka sedang berdagang itu, melakukan transaksi perdagangan itu, karena waktunya tidak sebentar, terjadi interaksi dengan penduduk lokal. Biasanya di pesisir pantai ya, makanya kalau kita lihat secara umum ini yang tadi disebutkan oleh kawan-kawan tadi, kerajaan-kerajaan itu ada di pesisir pantai. Karena memang para saudagar ini kan berlabuhnya di pantai, di sepanjang pantai Indonesia. Nah, mereka berinteraksi dengan warga lokal gitu. Kemudian pada masa itu agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia adalah agama Hindu gitu. Nah, ketika berinteraksi dengan masyarakat lokal itu si warga lokal ini sangat tertarik gitu ya dengan akhlak yang ditunjukkan oleh para saudagar ini. Mereka santun, kemudian mereka juga dalam perdagangan menerapkan tata cara perdagangan Islam gitu ya, tidak melakukan riba. Kalau berdagang itu ditunjukkan mana yang bagus, mana yang enggak gitu ya. Jangan misalnya kalau kayak di kita sebagian pedagang yang buah-buah yang bagus ditunjukkan di depan, tetapi pas ditimbang itu diselipkan buah-buah yang agak busuk, atau misalnya timbangannya dirubah, dikasih pemberat sedikit, jadi yang katanya 1 kilogram ternyata kalau ditimbang di rumah bisa 800 gram gitu ya, jadi berkurang banyak karena ada pemberatnya itu. Nah, di dalam Islam kan tidak boleh begitu, jadi kalau berdagang tata cara Islam disampaikan apa adanya. Kalau memang ada cacat dikatakan, oh ini bahan ini sebetulnya bagus tetapi ada cacat sedikit di sini gitu, jadi disampaikan apa adanya gitu, atau tidak boleh melakukan riba, mengambil keuntungan tidak boleh terlalu besar gitu ya, sekedarnya aja gitu. Nah, ini tata cara seperti ini menarik hati masyarakat Indonesia. Di samping juga kalau di agama Hindu itu kan ada sistem kasta ya, yang paling rendah kasta Sudra. Nah, itu
dan kebanyakan di Indonesia memang kastanya kasta sudra gitu ya, rakyat-rakyat jelata itu kan kasta sudra. Nah, di Islam sendiri kan dia menawarkan persamaan, jadi tidak ada perbedaan. Semua sama, baik itu bangsawan, baik itu rakyat jelata, baik itu perempuan, laki-laki, yang muda, yang tua, itu tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah ketakwaan di hadapan Allah gitu ya. Nah, ini juga menarik minat gitu ya, yang rakyat jelata itu yang biasa terdiskriminasi, tidak mendapatkan akses yang baik dalam bidang kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ketika tawaran persamaan hak ini akhirnya membuat mereka tertarik masuk ke dalam Islam. Nah, di samping ketika di kerajaan itu kan ada, ya karena sistem kasta itu ya, ada yang anak-anak bangsawan ya, putri-putri raja atau putri-putri pejabat gitu. Ini kan mereka tertarik ya, perempuan itu di mana-mana juga tertarik dengan melihat saudagar-saudagar itu kan udah kaya, orang-orang Arab itu kan tinggi besar gitu ya, orang dari Gujarat, orang dari Arab ya, itu kan ganteng mungkin ya, terus udah gitu kaya, akhlaknya juga bagus gitu ya. Nah, mereka tertarik gitu. Terus ya akhirnya melakukan pernikahan. Di dalam Islam pernikahan itu kan tidak boleh beda agama. Jadi otomatis ketika si saudagar-saudagar dari Gujarat maupun dari Arab ini menikahi putri bangsawan Indonesia, itu syaratnya adalah harus masuk Islam. Nah ini, jadi jalur pernikahan ini juga menjadi jalur yang efektif untuk Islamisasi di Indonesia setelah jalur perdagangan. Nah kemudian setelah Islam dianut oleh masyarakat dan bangsawan di pesisir pantai tadi, akhirnya yang dilakukan selanjutnya adalah melalui pendidikan. Gitu ya. Jadi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka yang diajarkan selanjutnya adalah pendidikan Islam gitu ya, mengajarkan masalah ketauhidan, mengajarkan fikih, mengajarkan bahasa Arab, karena sumber ajaran Islam itu kan Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab, jadi harus belajar bahasa Arab. Makanya kita juga yang sudah memeluk Islam sejak lahir harusnya juga mengerti dan paham gitu ya tentang bahasa Arab. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, membaca hadis, ya kita tahu, paham artinya. Gitu. Nah, jalur pendidikan ini berlangsung dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu awal-awal itu masih namanya itu halakoh ya. Jadi ada ustadz atau ada guru, kemudian dikelilingi oleh siswa, oleh santrinya, itu belajar. Biasanya di masjid tadi ya, sudah disebutkan di awal, bisa di masjid atau di rumah ulamanya gitu. Atau akhirnya kelama-kelamaan, karena kalau di masjid itu kan terbatas oleh waktu ya. Yang namanya masjid itu kan fungsi utamanya adalah tempat menjalankan ibadah untuk umat Islam. Nah, di Islam itu kan sholat 5 waktu. Jadi pendidikan hanya bisa dilakukan di rentang antara waktu sholat gitu. Nah, ketika misalnya azan berkumandang, pendidikan dihentikan dulu gitu. Yang paling utama adalah sholat. Setelah itu baru dilanjutkan. Nah, lama-lama karena siswanya itu mulai banyak berdatangan, ini kan tadinya di Pulau Jawa ya, mulai banyak berdatangan, bahkan juga dari Kalimantan, dari Sulawesi, itu juga mereka bergurunya ke Pulau Jawa. Kalau di awal-awal itu, setelah masa ini Islamisasi di Indonesia ini, yang terkenal menyebarkan Islam di Jawa siapa? Yang terkenal 9 orang. Wali Songo. Nah, menurut sejarah, murid-murid Wali Songo itu ya berasal dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera. Dan ketika mereka sudah belajar kepada Wali Songo, mereka kembali ke daerahnya masing-masing dan sebagian mendirikan kerajaan-kerajaan itu tadi. Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi, di Kalimantan, bahkan ke Sumatera. Sampai sekarang, kalau kalian perhatikan, kalian kan ada nih yang dari pesantren ya? Ada yang dari pesantren nggak? Halo? Banyak, Ibu. Banyak, ya. Nah, teman-teman kalian di pesantren itu kan banyak juga kan yang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari mana lagi? Bahkan juga ada dari Papua dan beberapa dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand, dan lain-lain itu belajar juga ke pesantren-pesantren di Pulau Jawa ya. Karena memang ya karena awalnya itu Islam itu masuk di Pulau Jawa, jadi Islam itu lebih berkembang pesat di Pulau Jawa.
lembaga pendidikannya ya. Banyak pesantren-pesantren bagus di Pulau Jawa, misalnya pesantren Gontor, pesantren Tebu Ireng, kalau di Banten ada pesantren Dar El Kolam, kemudian kalau di Jakarta ada pesantren Darun Najah, dan lain-lain ya, banyak sekali pesantren besar di Pulau Jawa. Nah itu banyak orang-orang dari provinsi-provinsi yang jauh itu belajar di Pulau Jawa, dan sekembalinya mereka dari Pulau Jawa, mereka pulang lagi ke daerahnya dan mendirikan lembaga pendidikan. Makanya banyak pesantren alumni, ya, misalnya yang lulusan Gontor dia bikin pesantren di Sumatera, nah, jadi disebut pesantren alumni Gontor. Yang dari Darul Kolam dia bikin pesantren lagi di Kalimantan. Jadi ya seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang lembaga pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pesantren, itu masih eksis ya. Kemudian, nah tadi sudah 3 saluran yang Islamisasi ke Indonesia. Selanjutnya yang keempat melalui saluran politik ya. Misalnya seorang raja dan kebijakan tentang agama menjadi daya tarik bagi rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Nah ini kalau kita megang kepalanya, itu ekornya pasti ngikut. Jadi kalau si rajanya, atau tadi itu juga ada putri rajanya yang menikah dengan saudagar itu sudah masuk Islam, jadi rakyatnya itu pasti ngikut gitu, lebih mudah lagi. Ya, jadi makanya ini menjadi satu trik gitu ya, kalau mau mempercepat Islamisasi, akhirnya ya ini lewat jalur pernikahan ini juga menjadi saluran yang efektif. Kemudian saluran kesenian. Nah ini yang mengembangkan ini banyak dari Wali Songo ya. Kalau kalian belajar sejarah masuknya Islam ke Indonesia, Wali Songo ini dia betul-betul memanfaatkan budaya lokal gitu ya. Jadi masa itu orang-orang Indonesia itu sangat menyukai kesenian, misalnya menyukai wayang, menyukai gamelan gitu ya. Hanya saja narasinya itu yang dirubah. Kalau tadinya perwayangan itu mengambil kisah-kisah penokohan dari ajaran agama Hindu dan Buddha gitu ya, misalnya ada kisah Mahabharata atau kisah-kisah pewayangan Hindu ya. Ketika Wali Songo menyebarkan ajaran Islam, dia merubah ceritanya dengan cerita-cerita Islam gitu. Jadi ini menarik minat gitu ya. Mereka mau nggak mau itu terpengaruh gitu ya. Ajaran-ajaran Islam itu masuk di dalam keseniannya itu. Gitu. Terus masyarakat dulu juga suka dengan, kalau orang Jawa kan suka apa tuh yang gonggong itu? Apa gamelan-gamelan itu? Nah, itu juga dimainkan. Tapi sindennya itu nyanyi yang ada ajaran-ajaran Islamnya itu masuk gitu. Nah, ini juga tetap disosialisasikan. Jadi lewat beberapa jalur ya, Islamisasi di Indonesia. Kemudian pendidikan pada masa kerajaan Islam di Sumatera, ada beberapa kerajaan ya. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Ini sekitar abad ke-10 Masehi. Raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum. Kemudian pada abad ke-14 Masehi ini adalah masa keemasan Kerajaan Samudra Pasai. Dan pendidikan ini sangat diperhatikan oleh sultannya. Pendidikan yang diberlakukan pada masa kerajaan Pasai ini misalnya di bidang fikih ya, mereka membahas tentang fikih terutama mazhab Syafi'i. Sistem pendidikannya masih berupa informal, berupa majelis taklim dan halakoh. Halakoh itu tadi seperti yang saya bilang, ada ustadznya atau ada kiainya, kemudian dikelilingi oleh santrinya, dan mereka membahas biasanya per kitab gitu, satu kitab. Apakah kitab fikih sunnah, nanti kalau sudah habis satu kitab, baru dibahas kitab yang lain. Nah, biasanya pada masa Samudra Pasai ini, tokoh pemerintahannya juga merangkap sebagai tokoh agama. Ya. Kemudian biaya pendidikan bersumber dari negara. Jadi pendidikannya gratis, ya, sehingga masyarakat itu tinggal belajar aja, gitu, nggak mikirin harus bayar SPP. Gitu. Kemudian selanjutnya, pendidikan pada masa kerajaan Islam di Jawa. Sebetulnya di Jawa ini juga banyak ya, ada Demak, ada Cirebon, gitu. Ada kalau di Banten juga ada Kesultanan Banten, gitu. Nah ini hanya contohnya saja, misalnya Kesultanan Islam Demak ini mencapai kemajuannya pada masa Sultan Trenggono sekitar tahun 1524 sampai 1546.
Kemudian Demak ini berkembang menjadi kerajaan terkemuka dan menjadi pusat Islamisasi, bahkan sampai sekarang ya. Nah, ini Masjid Demak ini masih ada. Jadi kalau kalian yang ada di Pulau Jawa, ini wisatanya itu jangan cuma wisata yang pantai gitu ya, tapi wisatanya juga wisata yang religi. Misalnya berkunjung ke masjid-masjid gitu atau ziarah ke makam-makam wali gitu, itu boleh. Tetapi jangan mengkultuskan gitu. Hanya kita dengan kita banyak berziarah, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, ingat bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan di akhirat, tapi bukan berarti kita misalnya minta apa tuh? minta sesuatu dengan orang yang sudah tidak ada, itu tidak boleh gitu. Nah, ini Masjid Demak ini terkenal sebagai tempat berkumpulnya Wali Songo, dan Wali Songo ini sampai sekarang ini masih terkenal ya sebagai tokoh yang menyebarkan Islam di Jawa. Pelaksanaan pendidikan Islam di Demak ini sama dengan di Sumatera, jadi masjid menjadi tempat sentral. Jadi sebenarnya bukan hanya di Sumatera aja ya, memang sejak zaman Rasulullah itu kan sudah dicontohkan bahwa masjid itu pusat semuanya, yang terutama pusat ibadah, yang kedua pusat pendidikan. Pendidikan Islam itu diajarkan di masjid, bahkan sampai sekarang ya di tempat-tempat kita juga kan ada, kalau di masjid-masjid itu biasanya terutama untuk pendidikan tingkat dasarnya, anak-anak yang masih kecil-kecil sebelum usia SD itu biasanya belajar TPA, belajar Quran, belajar ibadah gitu ya, belajar agama itu di masjid. Terus untuk yang orang-orang tuanya biasanya ada majelis taklim juga itu di masjid, terjadwal gitu ya. Mudah-mudahan ini masih terus tradisi ini berlangsung di Indonesia ya, dimanapun berada. Kemudian setelah apa tadi ibadah, masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan, juga masjid juga sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, biasanya masjid juga menjadi tempat berkumpul menyelesaikan berbagai permasalahan ya, bermusyawarah tentang kegiatan apa yang bagus untuk diterapkan di satu wilayah dan lain sebagainya. Lalu, nah di Masjid Demak ini biasanya dipimpin oleh seorang badal namanya untuk menjadi guru. Kemudian pada zaman Kerajaan Mataram ini pendidikan juga sudah mendapat perhatian, tetapi juga di masa Demak inilah yang paling baik gitu ya. Kemudian Kerajaan Islam di Sulawesi, tadi yang ramai itu Kesultanan Buton ya. Ini saya mencontohkan tentang Kerajaan Goa Talo. Goa Talo ini ada di tahun 1605. Nah, ini memang di Sulawesi ini dari dulu sampai sekarang itu Islamnya itu kuat ya. Sama seperti kalau kalian tinggal di Jakarta, itu Betawi ya, yang terkenal itu kan dia sudah menjadi seperti ikon gitu ya. Kalau orang Betawi itu pasti Islam. Atau kalau orang Padang itu pasti Islam. Nah, ini Sulawesi juga iya. Itu mayoritas itu bisa dikatakan mereka ini fanatik gitu ya terhadap agama Islam gitu. Makanya di Sulawesi Selatan ini menjadi haji itu seperti menaikkan status masyarakat gitu ya, di mata masyarakat. Mereka itu makanya kalau mau naik haji itu betul-betul giat gitu ya. Ya memang haji ini menjadi satu cita-cita tersendiri untuk semua umat Islam, khususnya di Indonesia, menjadi cita-cita. Kan haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Tapi kalau di Indonesia, tidak hanya orang yang mampu, orang yang tidak mampu pun itu memang mereka menabung ya sedikit demi sedikit, sampai ada filmnya kan, tukang bubur naik haji. Nah, itu menggambarkan betapa orang Indonesia itu sangat mengidolakan untuk naik haji ini. Dan di Sulawesi Selatan ini haji itu jadi menaikkan status lah, kira-kira seperti itu. Jadi semakin dihormati oleh masyarakatnya gitu. Makanya di sana waiting list untuk naik haji juga sama besarnya seperti di Jakarta. Nah, di Sulawesi Selatan ini juga banyak pesantren ya. Ini awalnya pada masa awal Islam di sana, ini pesantrennya itu di surau. Nah, ini sama seperti di Sumatera dan Jawa tadi yang sudah kita bahas. Kemudian banyak alim ulama Bugis yang pergi ke Mekah untuk belajar.
Nah, jadi mereka langsung belajar kepada Syekh di Mekah. Nah, ketika kembali dari Mekah, mereka kembali ke Sulawesi Selatan dan mengembangkan Islam di sana. Kemudian pendidikan Islam di Sulawesi ini juga berkembang dengan pesat ya. Kemudian ulamanya juga tadi dari Mekah, dan sistem pengajarannya ini juga sebagian sama dengan di Jawa dan Sumatera. Jadi ada ulama-ulama Sulawesi yang belajar ke Mekah dan ada juga yang belajar ke Pulau Jawa. Jadi mereka masing-masing ketika kembali ke Sulawesi mengajarkan pendidikan Islam yang sudah mereka pelajari. Kemudian kita ke Maluku. Nah, di Maluku ini Islam masuk sekitar akhir abad ke-15. Pada tahun 1460, ini Raja Ternate masuk agama Islam. Raja Muslim yang pertamanya ini namanya Zain al-Abidin, sekitar tahun 1486 sampai 1500 masa kekuasaannya. Kondisi pendidikannya ini sama juga ya. Jadi raja pada masa ini mempelajari Islam pada masalah madrasah Giri. Kemudian kita ke Banjar. Banjar ini ada di Kalimantan. Nah, Pangeran Banjar ini masuk Islam dan menjadi raja pertama, raja Islam pada tahun 1526 Masehi. Setelah beliau menjadi raja, sebetulnya kalau di kerajaan Islam di Indonesia yang lebih gampang menyebutnya sultan ya, untuk membedakan dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kalau kerajaan Hindu-Buddha dipanggilnya raja, kalau untuk yang Islam biasanya dipanggil sultan. Makanya dia biasa disebut Kesultanan Islam, tapi orang-orang sejarawan kadang-kadang masih tetap menggunakan istilah kerajaan. Jadi paling ditambahkan kerajaan Islam gitu. Nah, kemudian sistem pengajian kitab di pesantren Banjarmasin ini sama juga ya dengan pesantren di Jawa atau Sumatera. Jadi menggunakan sistem halaqoh, tetapi kitab-kitabnya juga diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Karena pada masa itu kan tidak semua orang bisa berbahasa Indonesia ya. Bahkan sekarang juga kadang-kadang kalau kita ke kampung-kampung nih, yang masih punya kampung, itu angkatan nenek-nenek kita itu ada juga yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Dulu saya, almarhum kakek nenek saya di Sumatera Utara, padahal anak cucunya itu sudah merantau kemana-mana, tetapi kalau kita mudik ke nama kampungnya itu Siharangkarang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, itu kalau kita mudik cucunya pakai bahasa Indonesia, mereka ngerti tapi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, jadi tetap menggunakan bahasa Tapanuli. Nah ini juga kalau kita lihat angkatan jadul ini masih menggunakan bahasa daerah gitu ya. Hanya saja kalau yang sudah angkatan orang tua kita sampai ke anak-anak mudanya itu karena di sekolah bahasa pengantar pendidikannya itu bahasa Indonesia, jadi di daerah-daerah juga sudah lancar bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, pada masa kerajaan Islam di Banjar ini untuk memudahkan mempelajari tema-tema pendidikan Islam, kitab-kitabnya ditranslate gitu ke dalam bahasa daerah. Jadi ngajinya ngaji pakai bahasa, ngaji maksudnya itu mengkaji ya, bukan ngaji Al-Quran. Jadi menerjemahkannya itu pakai bahasa daerah. Mungkin dulu kalau kalian pernah ngelihat atau pernah membaca, ada kitab-kitab yang tulisannya itu tulisan Arab, tapi bahasanya itu bahasa Melayu gitu. Jadi disebutnya Arab Melayu. Kalau yang nggak bisa baca, dia ngelihatnya itu seperti tulisan Al-Quran karena dia tulisannya itu tulisan Arab. Tapi kalau dibaca itu bahasanya bahasa Melayu, ada yang pakai bahasa Jawa gitu ya, hanya aksaranya yang aksara Arab. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian ini masih Islam di Kalimantan. Nah, pada tahun 1710 di Banjar ke-7 ini lahir ulama terkenal namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini dari desa Kalampayan, Martapura. Nah, di Kalimantan ini juga ini ya, agamis sekali. Mudah-mudahan nanti kalian bisa berkunjung ke beberapa tempat ya yang tadi saya putar slide-nya ini. Jadi di sini memang Islamnya sampai sekarang juga masih kental. Di Kalimantan ini juga soleh-soleh ya, fanatik terhadap agama Islam juga. Nah, Syekh Muhammad Arsyad ini banyak mengarang kitab agama. Yang paling terkenal namanya Kitab Sabilul Muhtadin. Kemudian ada Sultan Tahmiliyah. Ini mengangkatnya sebagai mufti besar kerajaan Banjar, sehingga Syekh Muhammad Arsyad ini juga berjasa dalam mendirikan
di kampung dalam pagar. Nah, ini ada pesantren namanya Pesantren Darussalam. Itu masih terkenal sampai sekarang. Kemudian apa saja sih pengaruh kerajaan Islam ini tadi terhadap pendidikan Islam di Indonesia? Jadi memang ketika ada Islamisasi, maka yang paling utama adalah mengajarkan pendidikan Islam itu sendiri, gitu ya. Dan pada masa lampau pendidikan Islam di Indonesia ini juga termasuk punya pengaruh yang besar, gitu ya. Apalagi zaman dulu sebelum kemerdekaan, agama Islam ini memang menjadi ujung tombak gitu ya dalam mencerdaskan anak-anak bangsa gitu, karena waktu itu kan lembaga pendidikan itu belum eksis lah ya, baru pada masa kolonialisme Belanda itu kan ada sekolah-sekolah formal, dan itu pun sekolah formal pada masa Belanda itu hanya khusus untuk kalangan pejabat, anak-anak pejabat. Jadi kalau dia bukan anak pejabat, bukan anak adipati, bukan anak gubernur, itu nggak bisa ikut sekolah. Itulah makanya rame waktu itu kan yang R.A. Kartini, ya jangankan perempuan, anak-anak laki-laki yang bukan anak pejabat aja susah sekolah gitu ya, apalagi perempuan gitu. Nah, makanya ini Islam di Indonesia pada masa itu yang dikomandoi oleh kerajaan-kerajaan Islam ini cukup punya peranan signifikan dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak Indonesia pada masa itu ya, lewat pesantren dan lewat halakoh dan lain sebagainya. Kemudian madrasah juga, madrasah itu sebetulnya dia berkembang dari tuntutan agar alumninya itu bisa diterima gitu ya. Misalnya pada waktu itu yang bisa, pada masa Belanda yang bisa menduduki posisi-posisi di jawatan pemerintahan itu yang punya ijazah. Sementara yang punya ijazah adalah yang sekolah. Nah, yang sekolah ya anak-anak pembesar di Indonesia itu tadi gitu ya. Akhirnya dibentuklah madrasah ya. Madrasah itu kalau pesantren kan waktu itu masih pesantren Salafi ya. Jadi dia mengkaji kitab dan standar kurikulum antara satu pesantren dengan yang lain itu beda-beda. Kitabnya bisa beda-beda gitu. Baru nanti di kemudian hari ada kurikulum yang menyamakan, misalnya tingkat pendidikan dasar apa capaian yang ingin dicapai, jadi sama gitu. Sehingga ketika melanjutkan ke jenjang selanjutnya, walaupun dia dari pesantren yang berbeda, dia standarnya sama gitu. Nah, kita kembali ke sini. Di daerah-daerah yang penduduknya beragama Islam itu biasanya cukup banyak berdiri masjid, surau, langgar, atau pesantren yang fungsinya selain tempat ibadah juga merupakan pusat kegiatan pendidikan Islam. Nah, ini juga seperti yang sudah kita bahas tadi, periode Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, Kerajaan Demak, Kerajaan Guatalo, bahkan Kerajaan Buton tadi, itu juga mereka eksis ya dalam pendidikan Islam, dan masjidnya ini juga sebagai pusat kegiatan pendidikannya. Nah, setiap tokoh agama Islam pada masa itu cenderung mendahulukan pembangunan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan daripada bangunan lainnya. Nah, itu ya. Kalau sekarang juga ya alhamdulillah masih ya. Kalau kalian pernah ke NTB, ada nggak nih yang dari NTB? Ada yang dari NTB? Nggak ada, Ibu. Nggak ada ya. Oke. Kalau di NTB itu, seingat saya itu di, ini saya sambil baca chat ini jadi. Nah, jadi kalau di NTB bahkan disebut sebagai 1000 masjid, daerah 1000 masjid, karena kalau kita jalan baru berapa meter udah ada masjid lagi, jalan lagi ada masjid lagi, bagus-bagus lagi masjidnya gitu. Nah, jadi pada masa itu Islam itu punya pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, itu ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu motivasi untuk kita agar kita lebih giat lagi dalam mempelajari pendidikan, apalagi ini kan kalian di PAI ya, PAI, Pendidikan Agama Islam, calon guru-guru PAI.
Nah, mudah-mudahan nanti dari kalianlah pendidikan Islam ini menjadi lebih berkembang lagi, lebih pesat lagi, mengajarkan anak-anak bangsa gitu ya, sehingga lebih sadar lagi tentang pentingnya pendidikan Islam.